Hadirin, hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun berada. Alhamdulillah dan Alhamdulillah dan Alhamdulillah, mari kita terus menerus tanpa henti memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan karunia yang paling besar diberikan oleh Allah kepada kita adalah di saat Allah memberikan kepada kita hati yang begitu mudah mempercayai, mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa mengagungkan apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa mempercayai apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa menjalankan dan melaksanakan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nikmat yang amat besar dan amat besar yang tidak ada tandingannya. Berurusan dengan Nabi Muhammad adalah urusan hati. Sebab akal pun, biarpun orang itu mengetahui kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetahui kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika mereka hanya melihat dengan mata dan akalnya, maka belum tentu mereka bisa patuh dan tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di saat seorang hamba melihat Nabi dengan hati, maka ketahuilah yang ada adalah kepatuhan kepada Rasulullah, yang ada adalah kecintaan kepada Rasulullah, yang ada adalah pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini adalah bulan Rajab. Marak kaum muslimin di sana sini berlomba-lomba untuk mencari posisi tempat duduk yang tinggi dan mulia di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan cara mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan kejadian-kejadian yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya di bulan Rajab ini, kaum muslimin mereka meyakini, atau kebanyakan kaum muslimin meyakini bahasanya bulan ini adalah bulan Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya yang ada di hati mereka kaum muslimin di saat mereka mengagungkan perayaan Isra Mi'raj bukan masalah kapan hari Isra Mi'raj itu terjadi. Akan tetapi yang ada pada hati mereka adalah karena mereka menganggap ini adalah kejadian yang luar biasa agung, luar biasa besar terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang langka. Bahkan ini adalah perjalanan yang paling istimewa terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang amat agung menuju zat yang maha agung. Dan disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan satu wahyu amat agung, yaitu salat dari zat yang maha agung. Dan ketahuilah, dengan salat itulah akan terus ada kesinambungan komunikasi antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat layak dan pantas apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dari masa ke masa, dari penjuru negeri ke penjuru negeri, di pelosok-pelosok dan sampai di kota-kota besar. Mereka mengadakan perayaan yang namanya perayaan Isra Mi'raj. Artinya apa? Mengagungkan kisah Isra Mi'raj. Namanya merayakan Isra Mi'raj, mengagungkan. Dan ketahuilah kisah Isra Mi'raj harus diagungkan. Apalagi yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj adalah amal yang paling agung. Dan amal ini yang paling pertama dilihat nanti di akhirat, yaitu awwalu ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamati as-salatu. Pertama kali amal yang bakal dipertanyakan nanti adalah salat. Lebih dari itu, ini adalah ikatan antara seorang hamba dengan Allah, seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, al-ahdu baini wa baina 'abdi as-salah. Ikatan antara aku dengan hambaku adalah salat. Bahkan faman tarakaha faqad kafar. Yang meninggalkan salat telah kafir. Di sini ulama berbeda pendapat tentang makna kekafiran. Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan, siapapun yang meninggalkan salat benar-benar dihukumi kafir, murtad. Meninggalkan salat biarpun dengan malas-malasan, karena bersandarkan dengan hadis ini. Kemudian menurut jumhur ulama bahwa orang yang meninggalkan salat adalah melakukan suatu dosa yang amat gede, maka hukumannya pun harus dipenggal lehernya. Kemudian akan tetapi masih dianggap sebagai kaum muslimin, tidak dihukumi murtad. Tapi ini suatu dosa yang amat gede. Kenapa? Meninggalkan sesuatu yang sangat agung dan amat agung. Maka dari itu sangat layak jika kaum muslimin dari masa ke masa
mengagungkan acara Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa di saat orang berbondong-bondong menuju kemuliaan, ada saja yang menghalangi itu semua. Ada di kalangan iblis menghalangi orang untuk beribadah. Ada pegundal-bagundalnya iblis meragukan orang untuk beribadah, sehingga di saat menyesatkan orang beribadah, sehingga beribadah pun ternyata bukan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada manusia-manusia yang di saat orang ingin mencari kemuliaan, dia menyebarkan fitnah. Fitnah sampai muncul setiap ada fitnah itu sifatnya, ada fitnah bulanan, ada fitnah tahunan. Ada nanti kalau bulan Rajab fitnah, yang melakukan puasa Rajab adalah bid'ah, ada fitnah. Nanti bulan Sya'ban ada lagi fitnah, melakukan puasa bulan Sya'ban bid'ah. Ramadan nanti ada lagi tarawih lebih dari 11 bid'ah. Kemudian nanti ada hari raya takbir rame-rame atau keliling adalah bid'ah. Kemudian nanti macam bulan Muharram, puasa Muharram bid'ah. Nanti Maulid Nabi adalah bid'ah. Aduh, habis. Jadi memang itu ada model-model ahli fitnah yang memang hidupnya itu sudah punya program, jadwal hidupnya itu adalah bagaimana membid'ahkan orang lain. Termasuk ini perayaan Isra Mi'raj, di mana-mana diadakan pecinta-pecinta Rasulullah, ternyata ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan itu adalah juga bid'ah. Ketahuilah, rumus kita, kaidah kita sederhana. Anda yang paham, Anda yang mengerti makna sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlapang dadalah memaafkan kasihan mereka itu. Kita doakan semoga Allah berikan hidayah. Karena keras di sebagian daerah mengatakan bid'ah, merayakan Isra Mi'raj adalah bid'ah. Tidak pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak pernah merayakan Isra Mi'raj, akan tapi Nabi sendiri yang melakukan Isra Mi'raj yang amat agung. Ini jadi, akan tapi memang ada yang perlu dicermati di sebagian tempat, bahwa ada sebagian kaum muslimin di dalam merayakan perayaan Isra Mi'raj dengan cara melanggar Allah dan Rasulnya. Itu tidak masuk hitungan kita. Itu lain cerita, bukan itu yang kita bahas. Akan tapi yang kita maksud, merayakan Isra Mi'raj adalah berkumpulnya kaum muslimin dan kaum muslimat dengan tempat yang diatur rapi, dipisah. Kemudian ada yang membacakan kisah perjalanan Nabi Isra Mi'raj dari riwayat-riwayat sahihah. Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan. Ada ulama yang mensyarahi dan menjelaskannya. Kemudian setelah itu ada yang membacakan puisi atau syair-syair sanjungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Plus kadang-kadang ada orang berikan sedekah makanan. Alangkah indahnya itu semua. Plus silaturahmi yang jarang orang bertemu satu kampung kecuali di hari Isra Mi'raj. Ini adalah suatu kemuliaan di atas kemuliaan, kemuliaan di atas kemuliaan. Maka ini yang harus kita jaga. Jangan sampai hal-hal semacam ini pudar. Kita tuh perlu banyak pertemuan. Masa bertemu dengan saudara hanya setahun sekali hari raya Idul Fitri, itu pun sudah buru-buru mau kerja, mau ngantor lagi. Kita perlu memperbanyak momen-momen, saat-saat untuk kita bertemu dengan sanak saudara, kerabat, tetangga. Dan sungguh ini adalah pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah salah satu catatan yang perlu kita hadirkan di dalam kisah Isra Mi'raj. Ada paling tidak ada 5 catatan yang itu sudah disebar dalam bentuk selebaran. Ada 5 catatan tentang kisah Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kaum muslimin memang sengaja kita buat selebaran-selebaran agar mudah untuk disebarluaskan. Di antaranya itu yang pertama, catatan di balik kisah Isra Mi'raj. Yang pertama, catatan ada sebagian orang mengingkari tentang Isra Mi'raj. Mengingkari perayaan Isra Mi'raj. Yang harus kita pahami, merayakan Isra Mi'raj maknanya mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan kisah ini agar orang perhatian, peduli. Karena di situ ada wahyu yang sangat agung, yaitu salat. Ini kelebihan wahyu yang namanya sholat dibanding ibadah yang lainnya. Zakat, puasa, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu zakat, wahyu puasa, Nabi Muhammad berada di atas bumi. Tapi waktu Nabi Muhammad menerima wahyu yang namanya sholat, karena ini sesuatu yang sangat agung, Nabi Muhammad diangkat oleh Zat yang maha agung di satu tempat yang sangat agung. Ya, jadi memang kisah Isra Mi'raj perlu untuk diagungkan dan dimuliakan. Itu catatan yang pertama. Adapun masalah sebagian mereka itu meragukan kita itu dengan berkata bahwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad bukan tanggal 27 kok dirayakan tanggal 27. Ini biasanya upaya untuk meragukan. Sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kita tidak merayakan tanggal dan hari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad.
Akan tapi yang perlu kita rayakan, kita agungkan adalah kejadian Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga tahu perbedaan ulama para ahli sejarah tentang kapan Isra Mi'rajnya Nabi. Di antara mereka ada yang berkata memang tanggal 27 Rajab. Yang lain yang mengatakan yang lainnya, bahkan ada yang mengatakan sampai 5 pendapat, 7 pendapat tentang hari dan tanggal Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah, yuk kita kukuhkan kepada mereka yang suka menyebarkan fitnah. Kami tidak peduli tentang hari dan tanggal. Terserah ente mau buat tanggal berapa. Gak penting urusan tanggal dan hari. Yang penting bagi kita adalah yang jelas Nabi Muhammad pernah Isra dan Mi'raj. Itu saja yang perlu kita agungkan. Nanti permasalahannya mereka yang memperdebatkan tentang hari dan tanggal Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad pun, di saat hari yang mereka yakini pun juga tidak merayakan Isra Mi'raj. Mereka yang mengatakan Isra Mi'rajnya Nabi bukan tanggal 27, tanyakan kepada dia, tanggal berapa Pak? Mereka pun juga tidak mengagumkan di tanggal yang mereka pilih. Permasalahannya bukan permasalahan tanggal, permasalahannya permasalahan kedengkian, kebusukan, kebencian ya. Baik itu. Kemudian catatan yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW di Isra dan di Mi'rajkan Nabi dengan badan dan ruhnya. Badan dan ruh. Jadi Nabi di Isra Mi'rajkan dengan badan dan ruhnya. Jadi bukan saja ruh saja. Kalau ruh saja nanti semacam mimpi. Dan inilah yang menjadikan sebab terkagum-kagumnya atau bahkan menjadi sebab orang Arab Mekah mendustakan Nabi. Karena dianggap ini sesuatu yang gak masuk akal. Kalau memang Nabi bercerita tentang perjalanannya dengan rohnya saja alias mimpi, tentu tidak akan bakal diributkan oleh orang Mekah. Karena memang Nabi bercerita di Isra Mi'rajkan oleh Allah dengan badan dan rohnya, maka dari itu mereka pun berusaha untuk menfitnah dan mengingkari Nabi SAW. Kemudian juga di dalam Al-Quran sendiri dimulai tentang kisah Isra. Jadi kisah Isra disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Adapun kisah Mi'raj dari hadis-hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Imam Muslim dan para muhaddithin, para ashabus sunan, mereka meriwayatkan semuanya. Dan hadisnya sahih, derajat mutawatir. Kita pun tidak boleh mengingkari tentang Mi'rajnya Nabi. Jadi kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Nabi diisrakan perjalanan di malam hari, di Mi'rajkan, diangkat ke atas langit ketujuh, ke atas Sidratul Muntaha, ke atas Mustawa, sampai Arus, kemudian surga. Dan ketahuilah, ini adalah keistimewaan Nabi SAW. Jadi Nabi diisra Mi'rajkan dengan ruh dan jasadnya. Dan jasad Nabi masih utuh dalam bentuk jasad yang asli dan tidak dirubah menjadi selain itu. Ada penulis-penulis akhir zaman yang hanya berbekal dengan khayalan mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu di Isra Mi'rajkan itu sudah dirubah dari badan materi ini menjadi badan cahaya. Karena menurut pemahaman yang ia ketahui adalah karena hanya cahayalah yang bisa melakukan perjalanan secepat itu. Sehingga Nabi Muhammad itu dirubah oleh Allah menjadi badan cahaya. Tidak tahu ilmunya dari mana itu. Dan bukunya itu menjadi bestseller itu. Tersebar di mana-mana. Anak kampus paling senang dengan buku ini. Sudah ngaku anak kampus. Anak kampus mestinya berpikir kritis. Masa baca aja buku kayak begitu. Wah, ini buku ini luar biasa disebar kemana-mana. Dan luar biasa. Jadi buku ini adalah buku yang ramai kejual. Termasuk ada beberapa mahasiswa itu menghadiahkan buku itu kepada kami. Dan rupanya mahasiswa itu pernah ngaji kepada kami. Langsung kami tegur. Ini Anda mengaji dengan saya kelihatannya tidur di belakang. Masa nggak ngerti rumus-rumus memahami Isra Mi'raj? Nabi Muhammad di Isra Mi'raj dengan badan dan ruhnya. Bukan dirubah menjadi badan cahaya. Kalau dirubah menjadi badan cahaya, maka bukan mukjizat lagi, karena cahaya. Dan mereka ingin mendatangkan hujah yang macam-macam. Karena kalau Nabi Muhammad tidak dirubah menjadi cahaya, tidak akan mampu dengan kecepatan seperti itu, akan hangus dengan hitungan-hitungan yang mereka pahami waktu sekolah dulu. Nah ini. Dan hati-hati, itu bukan orang yang anti tawasul, bukan anti maulid Nabi, bukan anti Isra Mi'raj. Ini orang yang senang melaksanakan Isra Mi'raj. Anggap saja sebetulnya itu dari kelompok orang yang suka maulidan itu.
Cuman dia punya pemikiran aneh. Bahkan dia mengaku tasawuf kemana-mana, seminar urusan tasawuf. Akan tapi dalam hal semacam ini tidak bisa. Ilmu diambil dari guru yang sangat jelas. Bukan hayalan. Bahkan di dalam buku itu dia terinspirasi oleh sebuah film. Film atau film di Amerika sana atau di mana? Saya bacanya pun kurang begitu terinspirasi sebuah film. Jadi untuk bisa melakukan perjalanan ini harus dirubah. Itu ada tabung untuk melakukan satu proses perubahan. Sudah dirubah, nanti akan ditembakkan ke tabung yang satu lagi. Setelah itu ditembakkan lagi supaya bisa melakukan perjalanan cepat. Maka Masjidil Haram itu kayak tabung, diproses Nabi Muhammad di situ. Nanti Masjidil Aqsa juga tabungnya. Itulah kisah yang ada dalam sebuah buku yang digandrungi oleh mahasiswa. Ayo mahasiswa yang pernah baca ini angkat tangan nih. Malu-maluin itu. Cabut saja gelar mahasiswanya kalau baca kayak begitu terkagum-kagum. Itu adalah buku unik dan luar biasa. Bahkan ada sebagian dari saudara-saudara kita itu mengumpulkan buku-bukunya orang ini. Memang mereka adalah orang yang senang. Ia adalah orang yang senang tawassulan juga. Maulid Nabi SAW juga suka. Mengaku dirinya adalah pembela ahli tasawuf. Akan tapi kesesatan harus kita katakan sesat. Nabi diperjalan ke laut dengan badan dan rohnya. Dan badan Nabi tidak berubah. Seperti itu. Itulah namanya mukjizat. Kejadian yang luar biasa. Baik. Itu catatan yang pertama. Yang kedua. Kemudian catatan yang ketiga. Catatan yang ketiga. Sebab insya Allah kalau kisah Isra Mi'raj sudah pada tahu Nabi Muhammad ketemu ini, ketemu itu, ketemu itu. Kita ingin membuat catatan yang sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui. Catatan yang ketiga bahwa Nabi SAW di saat berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Nabi Muhammad SAW, pendapat ulama, kebanyakan ulama ahli sunnati wal jamaati, Nabi Muhammad tidak melihat Allah dengan mata kepalanya, kepala beliau yang mulia. Akan tapi Nabi Muhammad melihat dengan hatinya. Sehingga perbedaan antara Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan Sayyidah Aisyah, pengingkaran dari Sayyidah Aisyah, kemudian pengukuhan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini maknanya, yang mengatakan Nabi Muhammad melihat, mereka mengatakan melihat dengan hatinya. Nabi Muhammad melihat dengan hatinya. Yang mengatakan Nabi Muhammad tidak melihat, maksudnya tidak melihat dengan mata kepala beliau. Ini pendapat jumhur ulama akidah ahli sunnati wal jamaati mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata kepala beliau, akan tapi melihat dengan hati. Apakah ada yang mengatakan Nabi Muhammad melihat dengan mata kepala beliau? Ada. Ada dari ulama kita, termasuk dinukil dari Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala yang sangat masyhur. Seorang ulama mujtahid di dalam madhab kita, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam An-Nawawi mengatakan bahasanya Nabi Muhammad melihat Allah dengan mata kepala beliau sendiri. Kemudian Imam Al-Farra, kemudian Qadhi Iyad, beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad melihat dengan mata kepala beliau. Akan tapi kita belajar akidah, kembalikan kepada urusan akidah. Ulama-ulama pakar akidah ahli sunnati wal jamaati. Ulama ahli sunnati wal jamaati, memang Imam Nawawi juga ahli sunnah wal jamaah. Imam Al-Farra ahli sunnati wal jamaati. Qadhi Iyad ahli sunnati wal jamaati. Akan tapi dalam hal ini, kita harus kembali kepada orang-orang yang memang menekuni di dunia ini. Jadi hampir disepakati oleh Asy'ariyah Maturidiyah, ulama-ulama pembesar ahli sunnati wal jamaati mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak melihat Allah dengan mata kepala beliau, akan tapi melihat dengan mata hatinya. Ini harus dihadirkan. Kemudian catatan yang selanjutnya, bahwa Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah ke atas langit ketujuh. Ke atas langit ketujuh. Ada Sidratul Muntaha antara langit ke-6 dengan langit ke-7. Kemudian setelah itu naik ke Mustawa. Dan di saat itu malaikat Jibril pun tidak berani melanjutkan ke atas. Ini ikhtarakta ya Rasulullah, kalau engkau tembus bisa lolos. Tapi ini ikhtaraktu, tapi kalau aku tembus hangus ya Rasulullah. Lanjutkan perjalananmu. Itu kata malaikat Jibril yang mendampingi Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad memasuki satu wilayah yang memang dipersiapkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan la yasifuha illallah, tidak ada yang bisa menyifati sifat tempat tersebut kecuali Allah. Nabi pun ditanya seperti apa ya Rasulullah? Tidak bisa menyifati.
La yasifuha illallah. Tidak ada yang menyifati tempat tersebut kecuali Allah. Nah, di tempat itulah Nabi berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita tegaskan, bahwa terjadinya dialognya Nabi dengan Allah ini, kemudian Nabi Muhammad turun setelah mendapatkan wahyu salat 50 waktu, turun kepada Sayyidina Musa, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Orang-orang yang mendengar kisah Isra Mi'raj kadang tiba-tiba buru-buru menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas sana. Allah ada di atas sana. Ini musibah. Yang harus kita ketahui bahwa tempat tersebut bukan tempatnya Allah, akan tapi tempat tersebut tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat kemuliaan. Allah menciptakan tempat tersebut istimewa khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat mulia inilah Allah mengajak bicara Rasulullah. Allah di mana? Allah tidak butuh mana-mana. Allah tidak butuh mana-mana, Allah tidak butuh tempat. Seperti halnya waktu Allah berbicara dengan Sayyidina Musa alaihissalam di Bukit Tursina. Ketahuilah, Bukit Tursina adalah tempat menginjakkan kakinya Sayyidina Musa, bukan tempatnya Allah. Allah di mana? Allah tidak butuh mana-mana. Waktu Allah berbicara dengan Sayyidina Musa di Bukit Tursina, sama waktu Allah berbicara dengan Rasulullah di atas Sidratul Muntaha, di atas Mustawa. Bukan Allah mengambil tempat. Allah tidak bertempat, tidak butuh tempat, karena Allah yang menciptakan tempat. Maka atas, bawah, kiri, kanan itu semua adalah tempat, dan jihad itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak diliputi oleh jihad. Jihad, mata angin. Mata angin adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak boleh diliputi oleh mata angin. Allah yang menciptakan utara, barat, timur, selatan. Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka atas bawah ciptaan Allah. Maka jangan sampai ada yang berkata Allah ada di atas. Ini adalah kesesatan akidah. Kesalahan di dalam berakidah, mengatakan Allah ada di atas langit. Apalagi sering nonton film Baratayuda Ramayana, ada para dewa-dewi naik kahyangan turun. Nah, ini musibah. Jadi Allah ada. Jangan dibayangkan Allah ada di atas. Sampai ada musyabbihah, mujassimah mengatakan bahasanya memang terjadi dialognya Allah dengan Rasulullah. Jadi seperti berhadapan-hadapannya antara manusia dengan manusia. Berhadapan-hadapan begini. Sehingga lengkap kaum mujassimah itu mengatakan Allah berkaki, Allah bertangan, Allah berwajah. Jadi digambarkan seperti itu persis. Musibah ini. Allah jangan digambarkan seperti apapun yang engkau ketahui tentang dunia seisinya. Allah tidak seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti apapun yang terlintas di benakmu, yang kau lihat dengan matamu, yang pernah kau dengar dengan telingamu. Allah tidak seperti yang kau rasakan oleh kulitmu, panca indramu. Allah tidak seperti itu. Allah ada, selesai. Allah ada sebelum menciptakan arsy, sebelum menciptakan kursi, sebelum menciptakan langit dan bumi. Allah ada sebelum menciptakan itu semua, dan setelah menciptakan itu semua Allah tetap ada seperti sebelum menciptakan. Dan Allah tidak butuh itu semua seperti yang dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Allahu kan qabla khalqil makan wa ba'da khalqil makan. Allahu kan kama kan. Allah ada sebelum menciptakan tempat, dan setelah Allah menciptakan tempat, Allah tetap ada seperti sebelum menciptakan tempat. Tidak butuh kepada tempat. Ini Allah. Allah tidak butuh mana-mana. Dan juga jangan dikatakan Allah ada di mana-mana, itu hulul. Yang mengatakan Allah ada di mana-mana, ainus syirik, hakikat syirik. Allah tidak butuh mana-mana. Allah yang menciptakan mana-mana. Maka jangan tanyakan Allah di mana. Ini kesalahan di dalam berakidah. Nah, insyaAllah pertemuan yang akan datang akan kita kupas tentang hadis yang diriwayatkan, hadis jariyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di situ Nabi Muhammad pernah bertanya kepada budak dengan pertanyaan Ainallah, Allah di mana? Bagaimana yang sesungguhnya hadis itu? Karena Imam Malik meriwayatkan, Imam Malik adalah Imam Darul Hijrati. Beliau adalah muhaddis. Sebelum datang Imam Bukhari dan Muslim, kitabnya Imam Malik dikatakan as-sahih kitab tahta adimis sama, di bawah langit tidak ada kitab yang lebih sahih setelah Quran kecuali kitabnya Imam Malik rahimahullah taala. Imam Malik meriwayatkan bukan dengan ainallah, Allah di mana, akan tapi ada syadina alla ilallah wa anna Muhammad Rasulullah. Apakah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah? Lihat.
Dan nanti insya Allah akan kita bahas, mohon maaf supaya tidak kemana-mana dulu. Pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas masalah ini, dan insya Allah sekaligus juga risalahnya yang terbit masalah itu. Kelanjutan daripada ayat mutasyabihat dari artikel yang sudah tersebar. Kalau bisa kami himbau mereka, para jamaah ini punya silsilah. Baik yang diterbitkan langsung oleh At-Taqwa Alun-Alun, Masjid At-Taqwa, atau yang diterbitkan oleh tim Dakwah Al-Bahjah. Atau dari teman-teman yang bisa langsung mengambil di web buyayahya.org, itu semua artikel-artikel berat itu ada. Ya, artikel mungkin kami katakan berat karena apa? Artikel berat itu adalah karena artikel berat karena itu adalah berkenaan dengan masalah-masalah akidah dan berkenaan dengan hal-hal yang amat penting, berkenaan dengan keselamatan iman kita dan keselamatan akidah kita semuanya. Baik, itu yang jadi Allah ada, jangan dikatakan Allah ada di atas. Makanya kalau ada di sekolah kita, anak-anak sering ditanya dengan aina Allah, Allah di mana? Itu ciri akidah sesat di zaman ini. Biasanya ada rentetan silsilah ilmiahnya dengan akidah mujassimah, akidah musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Baik, maka ini adalah muqaddimah dari pertemuan yang akan datang. Maka dari itu juga kami himbau, jangan kita itu latah seperti yang kita dengar dari masyarakat. Namanya orang awam barangkali kurang ngaji. Sehingga sebagian orang itu kalau ditanya, Bu gimana urusannya, selalu mengatakan semuanya terserah kepada yang di atas, ini pemberian dari yang di atas, inilah ya ketentuan dari yang di atas, ya nanti terserah bagaimana yang di atas, siapa di atas itu? Ini harus dijelaskan bahwasanya Allah, jangan dikatakan di atas. Kenapa harus ngomong di atas? Allah, semua terserah Allah. Ini adalah pemberian dari Allah, dapat pahala. Itu adalah catatan yang kelima, karena ini adalah berkenaan dengan akidah. Dan memang benar banyak orang yang ternyata ngomong seperti itu. Iya benar. Selama ini saya dengar Nabi Musa, Nabi Muhammad turun, Nabi Musa naik lagi, naik turun, naik lagi. Jadi tempat itu adalah tempat istimewanya Rasulullah, bukan tempatnya Allah. Tempat mulianya Rasulullah. Makanya waktu Rasulullah turun ke Sayyidina Musa, waktu mau minta untuk dikurangi salat itu, maka Nabi Muhammad naik lagi ke tempat mulia itu. Kenapa? Dari di tempat mulia itulah layak untuk menghadap kepada zat yang maha mulia. Sama kita beribadah ke masjid, bukan karena Allah ada di mihrab masjid. Kalau kita pergi ke Mekah, bukan karena Allah ada di dalam Ka'bah, bukan. Allah ada. Dan Allah tidak butuh tempat. Ini keyakinan yang harus kita bangun di dalam diri kita. Jangan katakan Allah ada di atas langit. Jangan dikatakan Allah ada di atas arsy. Allah yang menciptakan arsy dan Allah tidak butuh arsy. Kemudian catatan yang kelima adalah kisah yang sangat masyhur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imamnya para anbiya dan mursalin. Menjadi imamnya para nabi dan rasul. Dan semua orang tahu Nabi Muhammad waktu itu benar-benar Nabi Muhammad hidup. Dan Nabi Muhammad pun ngobrol dengan Sayyidina Musa alaihissalam, dan semua tahu bahasanya Nabi Musa sudah meninggal. Maka diambil yang bisa kita pahami dari kisah itu, Nabi Muhammad bisa berdialog dengan orang yang telah meninggal dunia. Nabi Muhammad pun bisa berbicara dengan, Nabi Muhammad menjadi imamnya orang yang telah meninggal dunia. Itu adalah bab mukjizat, pemberian dari Allah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, mungkin sekali seorang manusia yang hidup bisa bertemu dengan orang yang meninggal dunia, terjadi sebuah dialog. Akan tetapi itu adalah bab kemuliaan. Kemuliaan dari Allah yang diberikan kepada seorang hamba soleh, sehingga mungkin ada di antara orang-orang soleh bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa bertemu dengan Nabi. Akan tapi tidak ada periwayatan hadis saat ini, sudah nggak ada bertemu dengan Nabi, karena Allah memuliakan orang tersebut untuk bertemu dengan Nabi. Dan memang di antara hamba-hamba Allah yang soleh, Imam Muslim meriwayatkan ada orang sholat di kuburnya. Jadi ada orang setelah meninggal dunia itu diberi oleh Allah kemuliaan seperti apa yang ia sukai waktu hidup. Ada orang yang di dunianya senang sholat, lalu minta kalau aku nanti di alam barzah ingin aku sholat terus. Jadi sholat nikmat, bukan sholat taklif, bukan sholat perintah, beban dan kewajiban seperti waktu kita di dunia, bukan. Itu sholat suka-suka.
Ada di antara hamba Allah yang meninggal dunia setelah itu dikeluarkan lagi oleh Allah untuk tawaf terus. Suka-suka, maksudnya memang kesukaannya seperti itu. Ya nikmat dan bukan beban, karena tidak ada kewajiban lagi bagi orang yang telah meninggal dunia. Akan tapi saat itu waktunya mereka memetik apa yang telah dilakukan waktu hidup dahulu. Artinya, bertemunya seorang soleh dengan Nabi Muhammad adalah sesuatu yang mungkin, jangan diingkari. Sehingga kalau kita mendengar kisah para salafun saleh, para a'immah, ahli tariqah, ahli tasawuf, minal awliya as-salihin, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan lain sebagainya, Imam Syekh Ahmad Al-Badawi, Said Ahmad Al-Badawi, Said Ahmad Ar-Rifai, itu adalah para salafun saleh, para orang-orang yang pernah ketemu Nabi Muhammad SAW dan bukan di dalam mimpi, tapi yaqdatan. Yaqdatan. Ini ada sebagian orang mengingkari, nggak mungkin ketemu Nabi di alam nyata. Ketahuilah kalau sudah namanya karamah, kemuliaan itu namanya karamah dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah, yang namanya undang hukum-hukum alam ini akan ditembus, akan dilanggar. Karena Allah yang mempunyai undang-undang, maka Allah pun bisa membuat undang-undang yang beda. Jangan sampai ada yang mendustakan yang demikian ini. Cuman sisi lain yang harus kita pahami, awas orang yang berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Sekarang itu orang pengen jadi wali, pengen dicium tangannya, sehingga setiap malam dia cerita, kalau aku ketemu Nabi Muhammad. Pendusta ini adalah dajjal kecil, neraka jahanam tempatnya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Makanya kalau ada orang mimpi ketemu Rasulullah itu jangan disampaikan ke orang lain. Biarpun benar. Dikhawatirkan apa? Orang lain pengen merasa dianggap mulia, akhirnya dia bohong. Saya semalam ketemu Rasulullah, Masya Allah. Ini bingung nggak mimpi, akhirnya aku juga mimpi. Akhirnya satu pondok ngaku mimpi Rasulullah, ternyata sak pondok pendusta semuanya. Adanya di pondok itu biasanya. Wali-walian di pondok. Karena kiainya setiap hari ngomong, aku ketemu Rasulullah. Kita punya banyak guru marah kalau ada orang cerita tentang mimpi ketemu Rasulullah. Itu adalah antara engkau dengan Rasulullah, bukan untuk disebar, bukan untuk diobral. Bahkan kalau ada orang pernah bertemu dengan Rasulullah, itu eman. Dia pelit untuk memberikan informasi sama orang, takut nanti Rasulullah nggak mau nemui lagi. Ini adalah pribadi antara dia dengan Rasulullah, kegembiraannya bukan pengen disanjung manusia. Cukup kalau bertemu dengan Rasulullah adalah kemuliaan. Maka hati-hati, jangan sampai ada orang yang berdusta ngaku ketemu Rasulullah, baik dalam mimpi atau di alam nyata. Berbohong neraka. Ini harus disampaikan ini. Sebab wali-wali palsu itu dikit-dikit ketemu Rasulullah. Bahkan ada kita dengar sendiri ngomong, kalau aku ziarah kubur Nabi Muhammad, saya langsung masuk ke dalam kubur dan aku ngobrol dengan Nabi Muhammad. Perilakunya nggak menunjukkan itu semuanya. Memang makomnya banyak. Memang di masyarakat kita itu kadang-kadang kiai ahli ilmu itu jarang yang datangi. Kiai yang aneh-aneh, bukan kiai sebenarnya. Itu banyak yang datangi. Pokoknya yang aneh-aneh, yang kalau ngomong setengah-setengah hilang akalnya itu pada seneng itu. Jadi kita punya syariat. Ada namanya wali majdub. Wali majdub itu memang ditarik oleh Allah, akal dan hatinya hanya kepada Allah. Cuma dalam urusan syariat wali majdub kayak orang gila. Jadi memang dia adalah menjadi kekasih Allah, wali Allah, tapi bukan jadi panutan dan bukan untuk didatangi. Kita belajar ilmu dari orang majdub, belajar ilmu dari ahli syariah. Ada wali majdub, ada wali majdub, orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala akalnya dan hatinya, sehingga dia ingat Allah. Toh majdub itu majdub benar. Jadi dunia ini bagi dia sudah, dia nggak mikir ini. Ada wali majdub, memang majdub tapi senang duit. Majdubnya sama sholat kok aneh-aneh, pakai gelang, emas. Allah. Sudah nyampe katanya wali. Ada tim suksesnya. Wah, ini wali keramat ini. Cuman sama duit mikir nih. Ini 100.000 sama 10.000 nih. Majdub-majduban ini. Makanya jangan berguru dengan wali majdub. Majdub, wali majdub. Mereka insya Allah kekasih Allah. Kita husnudan. Karena wali majdub memang benar, subhanallah. Duit gak seneng. Ada sebagian dikisahkan, ada di Jawa ini wali majdub. Itu dikasih duit, itu gak ngerti dibuang di sungai. Waduh.
Yang diambil hanya duit receh, receh untuk beli makanan, nasi pecel apa. Wah, ini benar wali ini. Ada seorang soleh datang, dia dikasih orang sama mobil dikasihkan. Kalau dikasih duit sama orang begini, di belakangnya yang untung. Nah, ini wali masjid itu benar. Wali masjid ngelirik dulu. Wah, gede, kecil, gede, kecil, gede. Duit gede masuk saku, duit kecil dikeluarin. Majduban ya. Jadi harus ada syariat. Makanya waliullah itu orang yang diberi Allah ilmu. Kata Habib Ali Al-Jufri, tidak ada waliullah kecuali ahli ilmu. Dan kalau ada waliullah bukan ahli ilmu, la'allamahu, niscaya Allah akan mengajarinya ilmu. Enggak ada pelanggaran syariat, enggak ada. Kalau melanggar syariat adalah bukan ahli Allah. Makanya harus kita pegangi. Makanya kalau berguru adalah dengan yang memang ahli ilmu. Waliullah yang memang berpegang kepada syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita ini. Makanya harus ditegesi begini karena ada istilah di sebagian daerah, sebagian tempat ini istilah aneh-aneh. Misalnya istilah orang pinter, orang yang kita ini sudah terlalu terbawa kisah dari masa ke masa. Keramat itu yang paling dikagumi masyarakat kita kalau orang bisa terbang, berjalan di atas air. Sementara karamah yang paling agung adalah jika seseorang bisa beristiqomah bangun malam. Istiqomah menyantuni fakir miskin. Istiqomah silaturahmi. Istiqomah melakukan kebaikan, itu baru karamah. Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan kalau hanya orang kagum dengan terbang, bisa terbang, burung terbang setiap hari dan tidak bangga dia dan terbangnya. Kalau hanya bisa berjalan di atas air, ketahuilah, ranting kering jatuh berjalan di atas air dia. Mau bangga, dia tidak pernah bangga. Jadi apa yang dibanggakan dengan berjalan di atas air? Memang kita ini selalu sudah istilah karomat begitu tuh keramat seperti itu. Sampai ada orang minta ijazah biar dapat karomah. Ijazah dapat karomah. Baik, ini paling mengerikan orang-orang pendusta-pendusta di dalam syariat Nabi Muhammad. Biasanya ini yang paling berbahaya, sudah derajat berbohong ketemu Nabi Muhammad SAW. Allah. Kita punya guru Al-Habib Idris bin Umar Al-Kaf. Allah yarhamu. Selalu mewanti-wanti, ya mas. Kalau seandainya ente ketemu Rasulullah langsung, tidak pantas kau ceritakan kepada siapapun. Justru tanda dustanya kalau ngobrol cerita. Ngobrol cerita. Dan kita boleh bercerita kalau ketemu Rasulullah jika ada sangkut pautnya dengan orang lain. Misalnya, Rasulullah menemui Anda, tapi di dalam pertemuan itu Rasulullah pesan sesuatu, maka Anda perlu menyampaikannya. Seperti Imam Ahmad ibn Hanbal ditemui Rasulullah SAW, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bermimpi ketemu Rasulullah. Di dalam mimpi itu Rasulullah bertitip salam kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Kemudian kemudian Sayyidina Imam Syafi'i menyuruh salah satu muridnya untuk datang kepada Imam Ahmad ibn Hanbal menyampaikan salamnya Rasulullah. Kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal menjawab, "Alaika wa 'ala Syafi'i wa 'ala Rasulillah assalam," kepadamu yang membawa berita. Kepada gurumu Imam Syafi'i dan kepada Rasulullah adalah assalam. Kemudian ini baru disampaikan oleh Imam Syafi'i karena ada sangkut pautnya dengan salam kepada orang lain. Baru setelah itu Imam Ahmad ibn Hanbal saking gembiranya diberikanlah baju hadiah untuk Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian muridnya Imam Asy-Syafi'i kembali kepada Imam Syafi'i. Imam Ahmad ini muridnya. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mendapatkan hadiah dari Imam Ahmad karena saking gembiranya Imam Ahmad, maka jubahnya Imam Ahmad diberikan kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Lalu Imam Syafi'i diambil dari mana? Min haizanati atau min ala badani? Itu diambil dari lemarinya atau diambil dari badannya Imam Ahmad bin Hanbal? Kata santrinya Imam Syafi'i, diambilkan dari baju yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu?
baju dicuci dan airnya diambil berkah, diminum oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dan ini imam besar dan bukan syirik ngambil berkah dari orang soleh. Ini adalah kisah yang ada pada orang-orang besar. Nah, bercerita tentang mimpi ketemu Rasulullah karena ada sangkut pautnya dengan orang lain. Intinya yang harus kita jelaskan bahwa jangan ngobrol dusta. Kalau Anda bertemu dengan Rasulullah, semoga Anda memang benar-benar dipilih oleh Allah. Tapi antara dirimu dengan Rasulullah. Kadang membuat celah dusta untuk yang lainnya. 4 bersaudara, 2 pernah mimpi ketemu Rasulullah. Biarpun benar, 2-nya mimpi ketemu Rasulullah benar, tapi sering cerita. Benar. Yang 2 ini mikir, kok saya tidak ketemu-ketemu sih? Akhirnya berbohong. Karena saudaraku berarti dimuliakan orang dong, karena sudah ketemu Rasulullah. Saya kok belum, akhirnya ngaku ketemu Rasulullah. Sama kalau di pondok ada 1 orang ngaku-ngaku ngelihat hantu, nanti yang lain ngaku bohong. Oh, saya juga ngelihat di pondok. Makanya kalau ada di pondok itu ada orang cerita ketemu hantu, itu minta dirotan. Dan itulah pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar paling nggak senang kalau ada orang cerita aku ketemu hantu. Ketemu jin. Ente jadi jin nanti. Baik, alamnya berbeda. Apakah tidak mungkin? Mungkin. Akan tapi setelah mereka menjelma sebagai makhluk-makhluk materi. Pada zaman Nabi pun ada jin yang menjelma sebagai Asy-Syekhun Najdi. Orang yang berjenggot, yang mengusulkan, yang menanggapi dan mengukuhkan usulannya Abu Jahal. Itu adalah jin yang menjelma. Ada, mungkin. Dan malaikat pun adalah alamnya beda dari kita. Ternyata bisa dilihat oleh para sahabat Nabi. Kapan? Di saat menjelma menjadi manusia yang duduk dengan Nabi dalam hadis Jibril yang diriwayatkan Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyahnya. Artinya, dari poin yang kelima ini bahwa bertemunya manusia soleh dengan Nabi Muhammad adalah sesuatu yang mungkin. Tapi yang tidak benar adalah jika ada orang ngaku-ngaku. Memang ini ada 2 kutub ekstrim. Ini ahli tasawuf, keramat-keramatan, wali-walian, dikit-dikit ngaku ketemu Rasulullah, dusta. Sisi lain ada orang yang mendustakan, nggak mungkin ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Imam Bukhari meriwayatkan, man ra'ani fil manami sawfa yarani yaqinan. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, yang melihatku dalam mimpi dia melihatku benar, akan melihatku benar. Sebab yang namanya setan tidak bisa menjelma jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun bentuknya. Tidak akan setan bisa menjelma Rasulullah. Kalau setan bisa menjelma sunan, nabi yang lain mungkin. Akan tapi kalau sudah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak. Cuma nanti ada pembahasan lain. Kalau ternyata Nabi Muhammad datang kepada Anda dengan pesan yang bertentangan dengan syariatnya Nabi Muhammad, maka ketahuilah yang perlu didengar adalah pesan Nabi Muhammad yang kita ambil di dunia syariat. Bukan pesan Nabi Muhammad waktu bertemu dengan kita atau di dalam mimpi kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Justru itu untuk mengetes keimananmu. Makanya kalau terpedaya dengan itu berarti tidak pantas didatangi Nabi lagi. Mestinya ngerti, ini tidak boleh. Biarpun yang datang Rasulullah di dalam mimpinya. Karena syariat Nabi Muhammad sudah sangat jelas. Inilah beberapa poin yang perlu diperhatikan, dan ini ada di dalam catatan penting di balik kisah Isra Mi'raj untuk membentengi akidah kita semuanya.